Perkenalkan, nama Taruna Ikomang Ludayasa, Prodi Agribisnis Perikanan. Tentang olahan geprek lele, mata kuliah studi kelayakan bisnis. Pendahuluan, latar belakang, ikan lele adalah ikan yang memiliki banyak nama dan julukan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena ikan lele adalah ikan yang memiliki banyak spesies. Namun secara ilmiah lebih dikenal dengan nama Clarias, berasal dari kata Carlos, bahasa Yunani yang artinya kuat dan lincah. Seperti kenyataannya di alam bebas, lele memang lincah dan mampu bertahan hidup meskipun dalam kondisi air dan kadar oksigen yang minimum. Pasar lele terbuka lebar dan sangat menggiurkan. Bisnis lele tidak pernah surut, apalagi mati. Lele memang belum menjadi makanan konsumsi favorit masyarakat menengah ke atas, tetapi dewasa ini prospek itu mulai mengarah ke sana. Apabila diperhatikan, banyak terdapat penjual penyajian lele, olahan lele yang merupakan pasokan ikan lele setiap harinya. Hal ini yang membuat permintaan ikan tersebut menjadi semakin tinggi di pasaran dan terbuka potensi peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Ternak ikan lele relatif lebih mudah, apalagi dibandingkan dengan ikan air tawar lainnya seperti ikan mas atau mujair, karena lebih tahan terhadap penyakit maupun kondisi lingkungan. Dalam usaha ternak atau budidaya lele semakin menginspirasi banyak orang untuk ikut terjun dan meraih kesuksesan dalam usaha ini. Ditambah lagi semakin menjanjikan karena pasar yang luas dan permintaan akan ikan lele yang terus meningkat. Bahkan belakangan telah dibicarakan bahwa ikan lele ikut dalam komoditi ekspor, karena ada beberapa negara seperti negara Swiss, Amerika Serikat, dan Timur Tengah, seperti Arab Saudi dan Qatar yang sangat membutuhkan pasokan ikan lele sebagai konsumsi makanan sehari-hari. Maksud dan tujuan. Adapun maksud dari pembuatan laporan ini adalah dalam rangka memenuhi tugas pembuatan laporan perkuliahan studi kelayakan bisnis. Dan tujuannya ialah untuk memanfaatkan potensi alam yang ada di daerah sekitar, serta membantu penyediaan lapangan pekerjaan di daerah sekitar. Teknis pengolahan, yaitu membutuhkan kebutuhan bahan baku, sarana dan prasarana, serta tenaga kerja. Analisis aspek sosial dan ekonomi. Analisis aspek sosial dan analisis aspek ekonomi. Di dalam pengolahan, yaitu ada nilai dasar perusahaan. Dalam nilai dasar perusahaan ada 3, yaitu saling percaya dan toleransi, kerjasama, memberi yang terbaik. Yang kedua, perencanaan pemasaran, perencanaan keuangan, perencanaan produksi. Penilaian aspek pasar, tingkah laku konsumen. Perilaku atau tingkah laku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta mengevaluasi produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Jadi dalam pemilihan aspek pasar ini sangat perlu untuk mengetahui perilaku konsumen guna mencari tahu
apa-apa saja produk yang dicari konsumen, sehingga akan membantu dalam usaha pembuatan geprek ikan lele, terutama dalam menentukan varian olahan ikan lele. Dengan demikian, konsumen akan bisa melirik usaha geprek ikan lele yang telah dibuat. Yang kedua, kemampuan konsumen. Kemampuan konsumen dalam hal ini adalah penulis mampu melihat konsumen-konsumen yang sekiranya mampu membeli produk yang dibuat, baik hal itu dilihat dari segi ekonomi mereka maupun dari seleranya. Perhitungan biaya ya, atau analisis usaha. Biaya yaitu ada biaya investasi, biaya tetap, dan biaya variabel. Biaya investasi yaitu listrik, sumber air, pisau, dinamo air listrik, dan lain-lain, dengan jumlah total yaitu 293.310.000. Biaya tetap yaitu upah tenaga kerja, biaya perawatan, biaya penyusutan, dengan jumlah total 32.500.000. Biaya variabel yaitu ikan lele, bubuk cabai, garam, kaldu bubuk, dan lain-lain, dengan total 19.070.000. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari laporan ini adalah, yang pertama, geprek ikan lele ini merupakan salah satu usaha yang sangat bermanfaat. Yang kedua, produksi geprek lele merupakan salah satu usaha yang mudah dan bermanfaat bagi masyarakat, dan juga murah dan dapat dilakukan, memerlukan ilmu dan keterampilan yang khusus. Saran yang saya dapat berikan laporan ini adalah, yang pertama, sosialisasi komunikasi makan ikan dan hasil olahan produk olahan ikan terhadap masyarakat masih kurang dan mampu ditingkatkan. Yang kedua, perlu dibentuk kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan agar lebih mudah dalam pembinaan usaha perikanan. Sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih.